Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Cara pandang kita menentukan akan kekuatan kita. Cara pandang kita menentukan kekuatan kita. Seorang pelari maraton yang sedang berlari, dia berlari untuk 10 kilo. Dia akan berlari, dan berlari. Dia mengikuti akan jalur yang ada. Kilometer yang pertama, dia kuat. Kilometer yang ketiga, dia kuat. Ketika mulai kilometer yang ke-6, ada tanda kelelahan pada fisiknya. Dia lihat kakinya mulai sedikit melambat. Dia tahu nafasnya dia harus atur dengan baik. Dia sudah berlatih. Dan karena itu dia tahu. Dia mulai mengecilkan kekuatannya sedikit, mengurangi kecepatannya. Tapi terus tetap berlari, tetap berlari. Dia tidak melihat, dia tidak berfokus, dia tidak melihat akan kekuatannya pada saat itu. Dia melihat akan tujuan. Cara pandang menentukan kekuatan. Ketika dia mulai melihat ke depan bahwa finish tinggal 4 kilo lagi, maka kakinya itu dipaksanya untuk terus berlari, nafasnya dijaganya supaya tetap terus berlari. Cara pandangnya menentukan kekuatannya. Dia harus bergantian melihat ke depan tujuannya 4 kilo lagi, dan dia melihat kekuatannya yang mulai menurun. Dia melihat kekuatannya mulai menurun, tapi pandangannya dia lihat lagi ke depan. Cara pandang menentukan kekuatan. Seorang kontraktor yang sedang membangun bangunan 3 lantai. Dia tahu bahwa itu harus dikerjakan. Ketika fondasi sudah dikerjakan selama 2 bulan, lalu mulai bangun di atasnya untuk lantai pertama. Kemudian lantai yang kedua dia mulai bangun. Melihat tukang yang ada, melihat material, melihat akan cuaca, melihat akan banyak hal di sekitarnya. Dia tahu bahwa mungkin akan bisa mundur dari target 9 bulan yang dia tetapkan. Tapi dia tahu bahwa ini harus jadi. Cara pandang dia melihat bahwa bangunan 3 lantai ini sudah jadi. Walaupun prosesnya masih jalan lantai yang kedua. Sudah tahu, cara pandangnya menentukan kekuatannya. Ketika dia melihat akan material yang harganya mulai naik, dia melihat hujan yang terus menerus, dia melihat tukang yang nganggur karena mau tidak mau hujan begitu deras, dia tahu dia akan mengalami kerugian. Kalau dia memikirkan hal itu terus-menerus, kalau dia memandang itu terus-menerus, maka kekuatannya akan memudar, kekuatannya akan berkurang. Dia kuatkan dirinya, 9 bulan lagi, 9 bulan harus selesai, 9 bulan harus selesai. Dia bisa melihat bangunan 3 lantai ini selesai. Saudara, Tuhan mengajari kita. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6, berbicara tentang kekhawatiran. Ayat yang ke-25 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Menarik. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir tentang hidupmu. Akan apa yang hendak
kamu makan, kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang engkau pakai. Perhatikan kalimat penutup dari ayat 25. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita ini dibawa pada cara pandang bahwa hidup lebih penting daripada makanan. Makanlah secukupnya. Makanlah secukupnya. Yang penting kamu hidup. Dan lihat kehidupanmu ke depan yang jauh lebih berharga daripada makanan yang kamu makan. Jangan khawatir soal makan. Pasti dapat makan. Mengapa? Karena Tuhan memelihara. Dikatakan, lihat burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wow, kita ini diajari Tuhan. Cara pandangmu menentukan kekuatanmu. Kalau engkau fokus pada apa yang kamu makan dan tidak ada makanan, lalu engkau khawatir. Lalu engkau justru menyisihkan akan kehidupan yang lebih penting daripada makanan, akan masa depanmu yang lebih penting daripada makanan, akan keterampilan yang harus engkau bangun yang lebih penting untuk masa depanmu dibandingkan dengan makanan, akan hubungan baik yang harus engkau bangun mulai dari hari ini daripada makanan. Tuhan mengajari kita. Lihatlah bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ketika kita ini kebingungan dengan pakaian, dari model tidak up to date, takut dikomentari orang lain. Hei, perhatikan, tubuhmu lebih penting daripada pakaianmu. Pakailah pakaian yang secukupnya, sepantasnya, kecuali engkau punya uang yang lebih dan engkau membeli pakaian dengan tidak menyusahkan akan kebutuhanmu yang lain. Tidak ada masalah. Tuhan mengajar kita. Cara pandangmu menentukan kekuatanmu. Bayangkan ketika seseorang bingung dengan pakaian yang dia pakai. Lalu dia mencoba mencari tahu yang tepat, yang pantas, yang baik, yang dinilai orang akan luar biasa. Sementara dia tidak memperhatikan tubuhnya. Dia tidak memperhatikan kesehatannya. Dia tidak memperhatikan tentang gizinya. Dia paksa begitu rupa tubuhnya. Yang penting pakaian, penampilannya oke. Tuhan mengajari kita. Cara pandang kita menentukan kekuatan kita. Cara pandang kita menentukan kekuatan kita. Tuhan mengajar, jangan khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting, tubuh itu lebih penting. Lalu dikatakan di ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dia bukan hanya mengajari kita, lihat hidup lebih penting, lihat bahwa tubuhmu lebih penting, lihat lagi, Tuhan lebih penting. Tuhan lebih penting, kerajaan Allah lebih penting, kebenarannya lebih penting. Kalau engkau mencari itu, maka semuanya akan ditambahkan. Perhatikan loh saudara, ditambahkan. Dimanapun posisi kita akan ditambahkan. Saudara, kalau kita pakai angka ya, saya mulai di titik ke-10, lalu akan ditambah 11, 12, 13. Ada orang mulai di titik yang ke-25, ditambahkan 26, 27, 28, 30. Kalau ada orang memulai dari titik 3, maka akan ditambahkan. Jangan iri dengan orang lain. Setiap orang ada bagiannya masing-masing. Tetaplah setia mencari Tuhan dan kebenarannya, maka akan ditambahkan. Lihatlah bahwa mencari Tuhan dan kebenarannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu lebih penting dari semuanya. Lalu satu demi satu akan ditambahkan. Mari kita belajar untuk melihat
dengan cara Tuhan. Ayat yang 34, Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukup untuk sehari. Lihat kesusahan sekarang dan lihat ke depan masa depan. Lihat kesusahan sekarang, lihat ke depan masa depanmu. Cukup hari ini. Jangan pikirkan kesusahan besok. Ya, ada waktunya saudara merancang, ada waktunya saudara merencanakan ke depan. Tapi diatur saudara. Kapan melihat ke depan, kapan melihat hari ini. Kapan melihat ke depan, kapan melihat hari ini. Supaya kekuatan demi kekuatan dijagai dalam hidup kita. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya ulangi sekali lagi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari memiliki cara pandang yang tepat, supaya kekuatan demi kekuatan terpelihara, bahkan ditambahkan dari hari ke hari. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.